Welcome to Suara Hair Channel. Dan selama 3 bulan itu di kompleks kami apartemen tuh yang biasanya ramai orang main di halaman tuh sepi. Kami aja kalangan diplomatik harus nunjukin surat. Meskipun platnya nomor diplomatik diperiksa. Dalam proses lockdown 3 bulan. Ini tadi lockdown negara. Kemudian antar kotanya bagaimana? Maroko kok antar kota? Dalam kota aja ada kita yang dijagai tentara. Jadi karena bergerak keluar Seperti rumah, suasana perang gitu. seperti suasana perang. Keluar rumah itu harus punya kartu izin. Ya. Kita hanya dibolehkan ke farmasi sama ke supermarket untuk belanja kebutuhan pokok. Ada surat yang dicap oleh Babin. Wes, iki istilah ya. Ngarang. Babin. Penguasa wilayah. Polisi penguasa wilayah. Kok istilahnya bodoh? Tak kayak bodoh. Boy istilahnya. Yang bahasa Arabnya ada sih ya. Ketahuan ya. Arab jelas. Arab hati gede. Ya. Si apa jenenge si mereka itu ngasih surat itu baru boleh keluar. Kalau nggak pakai surat itu nggak boleh. Anak-anak nggak boleh keluar. Dan selama 3 bulan itu di kompleks kami apartemen tuh yang biasanya ramai orang main di halaman tuh sepi. Tertib orang itu masuk. Terus nah itu ya tadi ya, kita ngomong perbatasan dulu. Perbatasan itu dijagain. Masuk di dalam kota pun ada titik-titik yang mereka anggap perlintasan orang. Okay. Dikasih ada itu, diperiksa, ada suratnya enggak. Kami aja kalangan diplomatik harus nunjukin surat. Meskipun platnya nomor diplomatik diperiksa. Satu-satu. Luar kota lebih ketat lagi. Jadi memang tidak boleh bergerak itu karena mereka begitu ketemu transmisi lokal mereka benar-benar dan 3 bulan itu benar-benar stop. Nah tadi tanggal 13, tanggal 17 tutup penerbangan internasional. Bandara tutup terus nggak bisa kemana-mana. Selama 3 bulan juga. Selama 3 bulan, lebih malah karena baru dibuka bulan Juli. Ya. Jadi nah, di situ juga ada case perlindungan karena ada beberapa turis yang terpaksa terlockdown selama 3 bulan itu yang harus kita pulangkan. Pulangkannya pun nyewa pesawat karena nggak ada penerbangan komersial. Jadi memang ketika 3 bulan itu suasana lockdown itu memang good thing-nya itu tenang. Jadi mudah-mudahan nuansanya tenang gitu, nggak ada rame-rame gitu. Jam malam, jadi jam 6 itu sudah tutup. Supermarket walaupun bisa didatangin tapi jam 6 sudah tutup, nggak boleh dibuka. Suasananya seperti masa lalu gitu ya. Seperti masa lalu. Tapi new normal Seperti sih. kampus sekarang masa lalu gitu. Iya benar. Anu menjadi mahasiswa di UNES ketika ikut Semarang di masa-masa awal perpindahan ke kampus sekarang gitu. Iya, bahasa Inggris pertama kali saya angkatan 94. Iya. Oh, kita angkatan tua lah. Tua Siti lah. Saya sebaya lah dengan. Nah, sebayanya agak jauh. Jadi suasana yang tenang ini. Oke. Efek dari lockdown, dampak dari lockdown ini. Tadi sempat ada rush gitu. Bagaimana mengatasi rush itu? Bagaimana mengatasi situasi darurat ini langkah yang ditempuh oleh pemerintah Maroko sepengetahuan. Maroko itu begitu mereka darurat untuk menenangkan rush itu mereka hanya mengumumkan bahwa pemerintah menjamin pasokan kebutuhan pokok aman untuk 6 bulan. Jadi itu sebenarnya sinyal bahwa after 6 months mereka nggak kuat lagi nahan. Itu indikasinya. Kalau dipahami semacam itu, tapi di pemahaman lain kan Rakyat 6 bulan, saya aman. Saya aman. Jadi nggak perlu rush 6 bulan itu pasokannya dan itu dibuktikan. Jadi yang saya cerita rush itu besoknya itu selalu penuh.
diambil orang penuh, besoknya penuh lagi. Di drop gitu ya. Di drop langsung. Pastikan semuanya dan itu dikontrol benar sama pemerintah. Kemudian tidak boleh, karena situasi ras, tidak boleh orang itu mukul gitu. Kan ada warung-warung kecil di komunitas kan. Ada satu pasar di komunitas yang istilahnya ngental gitu. Oh, akhir mau mukul ngantemi wong di bulan. Bukan, ngental Harga. harga. Naikin Premo harga, gitu lah ya? naikin harga semua. Langsung ditutup pasarnya. Jangan ambil kesempatan. Jangan ambil kesempatan. Dia langsung ditutup pasarnya. Ya wis, jadi itu langkah-langkah pemerintah ya untuk memastikan pasokannya on, pasokannya bagus. Dananya apa cukup dia? Oh, Dananya cukup. Dananya cukup karena kan mereka sudah ngimpor duluan, maka kayak mereka kan peminum teh ya, tradisi minum tehnya tinggi. Bahkan asosiasi teh dan kopi itu memastikan bahwa pasokan teh itu cukup untuk sampai bulan September. Soal tes saja diumumkan. Mereka ngomongin karena mereka peminum teh. Tiada hari tanpa teh. Dia itu minum teh minimal 2 kali sehari, pagi sama sore. Tapi setiap kali makan selalu akan ada teh. Teh Maroko yang pakai mint gitu, mint tea. Jadi itu ya itulah cara mereka mengatasi lockdown, memastikan pandemi ini terkonten, virusnya terkonten gitu. Walaupun ya setelah Juli udah terbuka semua sekarang. Tapi selama 3 bulan itu benar-benar strict. Efeknya terkait dengan kasus setelah keputusan ekstrim itu saya kira nggak terlalu banyak negara yang ambil gitu ya lockdown full. Ya tapi beberapa negara Eropa kan juga melakukan, New Zealand kan juga melakukan, mirip lah. Apa dampak terhadap kasus? Yang jelas menurun dari kasusnya. Tapi ada satu yang saya kelupaan ceritakan lebih menarik. Mazhab Maliki itu laki-laki wajib sholat di masjid. Masjid tutup. Dan hebatnya wajib seperti kalau di sini Jumatan gitu ya? Iya, sesuai. Untuk sholat wardu itu mereka, makanya masjid biasanya ramai di sholat di waktu sholat wardu itu. Muka-muka gak salah, tapi kira-kira salah sidik rawa. Jadi mereka itu cenderung kalau sholat fardu mereka ke masjid ramai, itu ditutup gitu. Dalam situasi biasa gitu. Hebatnya manut gitu. Orang yang protes. Gak ada yang protes. Karena merasa ini kepentingan negara lebih inilah pandemi ini. Tapi mereka ditutup, nggak ada sama sekali. Selama 3 bulan. Selama 3 bulan nggak ada yang namanya nggak ramai lah, nggak ada yang ke masjid sama sekali. Jadi itu juga impact yang hebat, keberanian untuk nutup. Mungkin sepanjang sejarah Maroko baru kali itu ya. Ya. Mereka kan memang nutup ketika selesai sholat fardu ya, mereka tutup karena isu-isu tertentu masjidnya. Masjidnya hanya buka ketika sholat aja. Karena untuk turun masjid ya? Kayak turun masjid. Nanti kita cerita sesi lain ya. Selain pandemi. Jadi itu. Nah, apa mau terusan pertanyaannya impact ya? Ketemu ini ngomongin kan gitu. Enggak, impact atas penanganan yang menurun. Jadi sampai mereka mulai melonggarkan, case mereka itu di bawah 500 ingat saya. Untuk satu negara. Penduduknya berapa? Penduduknya sekitar 33 juta. Se-Jawa Tengah gitu. Jawa Tengah. 33 juta. Aku main banding negara Jawa Tengah, penduduk 33, kasusnya sekian ribu kok. Raina karo Mas Ganjar. Sana banyak juga sekarang. Enggak, yang terakhir kasusnya itu hampir 500. Enggak, 500. Di bawah 500. Kemudian dilonggarkan pada bulan mulai bulan Juni akhir atau Mei Juni akhir mulai paling longgar tuh. Yeah. Juni akhir itu dia hanya lockdown terbatas, beberapa kota lockdown, termasuk Casablanca. Sampai sekarang itu masih lockdown. Tapi provinsi-provinsi lain itu sudah mulai dilonggarkan. Okay. Jadi apalagi kota yang nol case, gitu. Kayak daerah di Sahara di Gunung Gawara itu nggak ada case ya udah. Seperti Karimun Jawa gitu. Seperti Karimun Jawa, mereka udah dilonggarin boleh ini boleh. Tapi kalau yang di tempat lain, kalau di kota-kota itu masker masih wajib, nggak pakai masker 300 dirham dendanya. Kira-kira. Kali 1.500 lah, petang atau saya dulu. Lumayan. Dan itu diumumkan setiap kali pendendaan itu.
setelah dilonggarkan mulai nambah. nambah. Mulai nambah. Sebelum saya pulang aja sudah mengkhawatirkan. Tapi mesti bersyukur kan karena dilonggarkan jadi bisa balik. Oh. Berkah. Itu betul sekali, itu betul. Berkah karena bulan lalu ketika Hanung mengabarkan bahwa akan ke Semarang nih. Bulan lalu ya? 2 bulan lalu lah. 2 bulan lalu ya. Waktu itu masih bertugas di Maroko ya. Masih. Ya. Dia mengabarkan akan ke Semarang. Oke, langsung tak pel ruang tamu. Ada orang aku yang pel. Nah, kemudian harus terkendala waktu itu harus karantina mandiri dan seterusnya. Setelah karantina mandiri banyak persoalan yang harus diurus. Sebulannya ngurus pindah nih Indonesia. Gitu. Nah, tadi kembali ke soal setelah dilonggarkan, peningkatan kasus yang di Maroko macam apa? Cukup signifikan. Sebelum saya pulang itu Di bulan September, Juli. Agustus akhir. Di bulan Agustus akhir aja Kementerian Kesehatan sudah me-warn bahwa kapasitas mereka sudah hampir 80%. Kekuatan untuk rumah sakit khususnya. Sehingga memang mereka sudah ngasih warn ke pemerintah kalau ini berlanjut mungkin mereka nggak kuat lagi untuk mengatasi ini. Memang dari awal kenapa mereka ngambil kebijakan yang strict karena mereka tahu kemampuan fasilitas kesehatan mereka. Di situasi normal aja sebenarnya satu bed itu laporan WHO, satu bed di Maroko itu untuk 6 orang. Satu bed rumah sakit rasionya. Termasuk yang kurang fasilitasnya aja. Jadi itu yang membuat mereka khawatir sebenarnya, tapi mereka langsung bikin rumah sakit darurat di beberapa daerah. Kalau sekarang kasus sekitar berapa itu? Udah tinggi. Kasus hariannya sudah 4.000-an lebih. Jadi alhamdulillah setara dengan Indonesia. Setara. Sudah hampir sama. Hampir sama. Dulu jangan-jangan Maroko mengidolakan Indonesia. Mungkin bersaing. Tapi ya semakin meningkat ya karena gitu. Once kita dilonggarkan ya pasti akan naik. Pasti. Saya kira bisa jadi pelajaran juga gitu ya di apa yang terjadi di Maroko. Ya untuk perhatian kita semua sih, artinya memang yang bisa membantu mencegah penularan itu part of jihad gitu. Jadi bukan untuk menghindarkan kita dari kena, tapi justru bagaimana supaya orang-orang terkasih kita di lingkungan sekitar kita itu nggak kena, itu jadi bagian paling penting sih. Ini yang take away saya sih dari pandemi ini ya. Karena kita bisa saja kayak di Maroko kalau punya uang misalnya 300 dirham kasih aja 300 dirham nggak pakai masker. Tapi karena enteng nggak sebagai orang Maroko membeli 300 dirham? Untuk sebagian orang pasti enteng. Untuk sebagian yang lain pasti ya enggak enteng juga. Ya. Tapi ya itu, Maroko pun mengalami hal yang sama dengan kita sih. Artinya tidak bisa berhenti total karena masyarakatnya juga perlu hidup. Sana itu budaya ngopinya kuat. Kafe-kafe itu penuh. Cocok nih channel aku nih Maroko ya. Ya, cocok. Nonton bola itu pasti di kafe. Bola Maroko. Kuat ya. Lebih membanggakan ketimbang. ini cerita beneran. Ya. Pak Dubes Hasrul, Pak Dubes yang sekarang, Pak Dubes kita di sana itu kan suka bola tuh. Kita itu tahun ini itu peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia Maroko. Sempat kita mau set pertandingan bola antara PSSI dengan kita usulkan gitu dengan timnas Maroko. Oh, kalah kelas lah. Itu dia, kita pikirannya banyak juga ini gini loh, ataupun Pak Ketua PSSI juga sebenarnya sudah siap. Makanya kita kalah kelas itu maksud saya di ranking dunia. Ranking dunia, iya jauh. Makanya kita sebenarnya mau ngincar untuk kelas kelompok umur menjelang Piala Dunia kelompok umur itu sebenarnya udah bisa, tapi pandemi. Soalnya kalau ini ya Hakim Ziyech Chelsea lawan tapi untuk sepak bola Indonesia ikut berduka Pak Ricky Yakobi ya baru saja meninggal dunia, salah satu idola kami itu. Masuk ke Solo waktu zaman dulu. Oh, pemain PSIS itu dulu. Terakhir karirnya di PSIS. Gitulah. Klub paling keren di Maroko apa? Klub
Orang klub nongkrong ya, klub bola. Yang kemarin juara namanya Raja Casablanca di Casablanca, tapi ya saya sih nggak terlalu ngikutin kalau yang di, tapi orang Maroko itu lebih suka Liga Spanyol. Karena dekat, karena perbatasan. Mereka lebih, kalau udah Madrid sama lawan Barcelona itu penuh semua kan, sampai berdiri. Jadi situasinya mirip-mirip dengan di kita ya sebetulnya, nobar gitu ya. Nobar. Karena mereka kan memang nggak ada di, kita nggak ada di TV di rumah kan, jadi kecuali langganan. Mereka langganan. Tidak ada TV macam kita yang bisa Ya, digital TV ya, apa? ya. Maksudnya TV bisa digital apa? Mereka biasanya TV pakai satelit. Tapi untuk yang berbayar gitu mereka harus berbayar kan. Mereka lebih suka nongkrong bareng di kafe. Dan waktu mereka lolos Piala Dunia Rusia, ya. kami pas bikin acara di Marrakesh tuh, macet jalan tuh, saking euforia dia menang pertandingan terakhir tuh. Iya, mana kok mati itu kalau timnas gitu kan? Iya kan lulus Piala Dunia ya. Mustafa Haji. Ya, Mustafa Haji. Mustafa Haji. Sekarang banyak juga Hakimi Ziyech, banyak yang bagus. Hakimi, si Dortmund tuh. Tapi Indonesia juga banyak yang bagus. Indonesia banyak. Ribut Waidi ya, lawas Waidi. Bukan dong, Tokyo. Tokyo. Gerombokan sama Pati masih punya sama-sama kuat lah. Sama-sama bawa PSIS juara perserikatan. Ya. Kata penutup, ketok. Podcast serius. Ada satu pesan barangkali yang pengen sampaikan, mbuh kepada sopo terserah lah. Apa ya? Tadi sih bagian akhir kali ya, karena sama-sama orang UNES ya, yang dulu itu IKIP Semarang gitu. Aku lulusan UNES kok. Ya lulusan UNES, aku ya lulusan UNES. Mau bu IKIP mau tuh UNES. Artinya mungkin teman-teman semuanya banyak hal yang kita pelajari itu tidak di ruang kelas, tidak di ruang tertutup yang namanya kelas. Ilmu itu bisa diperoleh di mana saja, dan sekarang ini kan era even kebetulan S2 saya Human Resource Management. When we talk about ketika kita ngomong soal kompetensi, itu adalah pengalaman kita, sekaya-kaya mungkin kita menimba ilmu dari ruang terbuka ya, dari ruang terbuka. Kalau mungkin ngobrol sama kiai-kiai itu ya, seperti ayatnya Allah di mana-mana. Jangan hanya terbatas pada satu kitab saja, dari kitab yang tertulis saja. Jadi saya pikir dengan menimba banyak-banyak ilmu dari segala macam sisi, dari semua orang, dari semua ini, itu akan membuat kita semakin kaya gitu. It's not, bukan money will follow, tapi kualitas diri dengan memperkaya itu, saya pikir itu jadi bagian penting. Terima kasih atas kesediaannya untuk mampir di ruang tamu. Silakan diminum. Matur nuwun Mas Sayang. Kapan-kapan kita ada kesempatan untuk ketemu lagi, ngobrol-ngobrol saat lain lagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dari tadi perbincangan saya dan Hanung. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika Anda merasa bahwa perbincangan kami ada manfaatnya, silakan share sehingga manfaat itu tersebar lebih luas lagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe, like, komen, yang mudah-mudahan bisa menjadi tambahan energi untuk membuat konten-konten yang semacam ini. Oh ya, jika Anda punya request seseorang atau siapa yang mesti saya dudukkan di sini, silakan sampaikan di kolom komentar atau bisa juga japri. Saya akan berusaha untuk mewujudkan itu. Terima kasih dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya RM Permana. Yuk berbagi cahaya.